السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Nabi Daud kalah sama anaknya dalam pemahaman. Ini menunjukkan bahwa tidak mentang-mentang lebih tua pasti lebih faham. Tidak mentang-mentang guru pasti lebih benar, lebih faham dalam segala hal dari muridnya. Karena pemahaman betul-betul anugerah dari Allah. Siapa yang akan dibikin faham terserah Allah. Maka di sini Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Kami bikin Sulaiman lebih faham. Padahal anaknya. Itu. Keputusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam jauh lebih bijaksana daripada keputusan ayahnya Nabi Daud yang memutuskan pokoknya kambing-kambingnya buat yang punya kebun. Udah begitu aja. Sedangkan Nabi Sulaiman memutuskan lebih bijaksana. Betul, kambing-kambingnya buat yang punya kebun sampai kapan? Sampai kebun itu kembali baik seperti sedia kala. Kan rusak oleh kambing-kambing itu. Jadi yang punya kambing karena bersalah harus memperbaiki kebun itu. Yang roboh harus ditanamin lagi dan seterusnya. Nah, sementara tanahnya, kebunnya diperbaiki, itu susu kambingnya dinikmati oleh yang punya tanah. Ini enggak kepikiran Nabi Daud. Emang Allah sengaja. Kan semua kan perbuatan Allah. Pikiran manusia, perbuatan manusia, itu kan semua kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Setiap kalian berkehendak, tiba-tiba pingin ini, tiba-tiba pingin itu, tiba-tiba pingin ini, itu semua dari Allah. Maka setiap kali kita tiba-tiba tergerak pengen umroh misalnya, tiba-tiba tergerak pengen bangun masjid misalnya, uangnya banyak, kita bersyukur kepada Allah. Itu Allah yang menggerakkan. Jangan bilang saya orang baik, saya orang dermawan, saya orang taat, saya pikiran saya bersih. Jangan. Ucapkanlah bahwa ini anugerah dari Allah. Ini terulang di zaman sahabat. Bagaimana sekelas Umar tidak faham ayat fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Ya, kalau kita fahami secara kaidah bahasa mungkin ya wajar Umar salah.
Alhamdulillah ada Nabi. Umar memahami ayat itu, tidak ada dosa bagi kalian mengqasar salat. Tidak ada dosa bagi kalian mengqasar salat. Yang 4 jadi 2. Dari kalimat ini seolah ya berarti nggak qasar juga nggak apa-apa, malah baik. Qasar itu kurang baik, tapi nggak dosa. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat saat safar. Rupanya apa yang difahami oleh Umar salah, maka diluruskan oleh Nabi. Al-qasru sadaqatum minallah, bahwa salat qasar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima, Allah nggak senang kalau sedekahnya ditolak. Maka walaupun sah saat kita ke Semarang, ke Surabaya, ke Kuala Lumpur dan seterusnya, salat asar, salat duhur, salat isya tetap 4 rakaat, Allah nggak suka. Allah nggak suka. Maka Rasul dan para sahabat belum pernah safar tapi tetap salat 4 rakaat. Beda dengan jamak, ya. Jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Termasuk fala junaha ayyatawafa bihima, tidak ada dosa bagi kalian tawaf, sa'i. Kalimatnya kan seperti itu, seolah nggak tawaf nggak sa'i juga nggak apa-apa. Mungkin pikiran kita seperti itu. Ayat ini turun karena para sahabat itu berat untuk tawaf, untuk sa'i itu berat. Kenapa? Karena itu kebiasaan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, turun temurun, ya kan dari Nabi Ibrahim. Tawaf, sa'i, memuliakan Masjidil Haram, ini perbuatan Abu Jahal, Abu Lahab. Turun temurun dari Nabi Ismail, kan di situ, di Mekah situ. Cuman sambil telanjang, tawafnya, sa'inya sambil telanjang. Maka para sahabat merasa berat untuk tawaf, sa'i, karena ini perbuatan orang-orang jahiliyah dari ratusan tahun yang lalu. Karena masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang, apa istilah kita, yang agamis gitu ya, yang cinta kepada Allah, yang menyembah Allah, tapi caranya salah. Dan cara itu dibetulkan oleh Nabi SAW, dan mereka nggak terima, marah-marah. Mirip di negeri kita ini. Masyarakat kita itu masyarakat yang agamis. Ya, bentar-bentar ngadain acara ini, ritual ini, itu agamis. Artinya berharap ridho Allah, tapi caranya salah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika para du'atus salaf membetulkan, mendakwai, marah mereka. Mirip keadaannya. Abu Jahal, Abu Lahab marah ketika dibetulkan oleh Nabi. Cara menyembah Allah bukan seperti itu, tapi seperti ini, nggak terima. Ya, dari nama Allah saja Ar-Rahman Ar-Rahim mereka nggak terima. Ya. Apa itu? Kami belum pernah dengar apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Allah ya Allah saja udah. Gitu. Jadi tauhid asma wa sifat Abu Jahal, Abu Lahab rusak. Begitu pula tauhid uluhiyahnya rusak. Yang tidak rusak tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah Abu Jahal, Abu Lahab benar tidak rusak. Allah tahu, maka Allah nyuruh Rasulullah ngetes. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Coba Muhammad tanyakan kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. La yaquluna Allah. Pasti Abu Jahal, Abu Lahab akan menjawab Allah satu-satunya. Tauhidnya benar, apa? Rububiyah. Ya,
Ya. Ya, kemarin juga sudah kita bahas beberapa ayat yang disalahfahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Di antaranya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Mereka mengira dari ayat ini bahwa jika Allah tahu si fulan diuji dengan kekayaan gak akan sanggup, maka tidak mungkin Allah menguji dia dengan kekayaan. Jika Allah tahu si fulan diuji dengan kemelaratan gak akan sanggup, maka tidak mungkin Allah akan menguji si fulan dengan kemelaratan. Jika si fulan diuji dengan sakit yang sangat parah, sampai lumpuh gak akan sanggup, maka tidak mungkin Allah akan menguji si fulan dengan sakit lumpuh itu. Ini salah, ini keliru. Ayatnya tidak salah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang salah pemahaman. Termasuk saudara-saudara kita yang memahami wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan kepada kalian yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan berikan kekhalifahan kepada kalian. Sebagian saudara kita memahami khalifah itu harus kita usahakan. Kekhalifahan itu harus kita usahakan. Kita harus bikin gebrakan, kita berusaha supaya tegak kekhalifahan. Salah paham dengan ayat ini. Justru nggak usah diusahakan, itu otomatis. Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan kepada kalian kalau kalian beriman dan beramal soleh. Jadi nggak usah usaha, nggak usah bikin perkumpulan, nggak usah melakukan acara-acara, nggak usah menyebarkan pentingnya kekhalifahan, nggak usah. Kenapa? Tadi Allah berjanji akan memberikan kekhalifahan kepada kalian. Yang penting kalian mayoritas beriman dan beramal saleh. Jadi usahanya cukup beriman dan beramal saleh. Beriman itu apa? Ya tidak syirik. Kalau syirik ya tidak beriman. Maka hancurkan kesyirikan. Dakwahnya dakwah tauhid syirik. Gitu. Mana nih ada kesyirikan? Dihancurkan, maksudnya orangnya ya. Kalau menghancurkan, menebang pohon besar yang disembah manusia, ya syirik itu kan bukan cuma pohon. Nanti beralih ke batu, nanti beralih ke pantai selatan, nanti beralih ke jimat, ke keris. Maka yang dihancurkan kesyirikan yang ada di diri orang-orang itu, berarti didakwai. Kan gitu. Wa amil shalihat, dan beramal soleh. Beramal soleh pasti tidak bid'ah. Kalau bid'ah ya bukan amal soleh. Jadi sholat yang tidak bid'ah, saum yang tidak bid'ah, tawaf sa'i yang tidak bid'ah, adzan qomat yang tidak bid'ah, itu amal soleh. Maka kalau disimpulkan, kekhalifahan itu akan tegak setelah syirik dan bid'ah lenyap. Bagaimana mereka teriak khalifah, 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 tapi dibiarkan para dukun, nggak pernah dakwah tauhid, nggak pernah mentahzir kaum muslimin dari syirik. Justru syirik dan bid'ah itu yang menghambat tegaknya kekhalifahan. Nah, itu janji Allah di surat An-Nur itu kan. Wanzur ila hadhil ayatil karimati, lihatlah ayat yang mulia ini, yang dimaksud ayat yang kemarin, wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harath. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika
mereka berdua menghukumi dengan keputusan hukum yang berbeda dalam masalah kebun yang dirusak oleh kambing-kambing. Idz nafashat fihi ghanamul qaum fafahamnaha Sulaiman, kami bikin Sulaiman lebih faham. Wa kullan atayna hukman wa ilma, dan masing-masing Daud dan Sulaiman kami berikan hukum, hikmah, ilmu. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibal, dan kami tundukkan jibal, jamak dari jabal, gunung, ma'a Dawud, bersama Nabi Daud, yusabbihna, bertasbih, wa tayr, begitu pula burung. Jadi gunung, burung, matahari, bulan, air, tanah, semuanya bertasbih, semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu, tidak faham bagaimana cara tasbih mereka. Allah yang tahu. Karena ketaatan kepada Allah itu ada yang sukarela, ada yang terpaksa. Ya. Yang sukarela ya mau sholat silakan, enggak silakan. Mau saum silakan, enggak silakan. Mau tawaf silakan, enggak silakan. Ada yang terpaksa. Maka kalau ditanya apakah Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun taat kepada Allah? Taat, tapi terpaksa. Ya. Bisakah Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab tidak taat kepada Allah? Gak bisa, gak bisa. Allah bikin aturan, Allah perintahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun untuk tidur tiap malam, taat dia. Untuk makan tiap hari ketika lapar, minum ketika haus, taat. Gak sanggup melawan ini. Itu kan aturan Allah. Makan, minum, tidur, aturan Allah. Gak bisa mereka gak taat. Ya. Coba sebulan saja tidak taat kepada Allah, jangan tidur, gak akan sanggup. Seminggu lah, atau 3 hari lah, gak akan sanggup. Ya. Jadi secara terpaksa tidak ada makhluk yang tidak taat kepada Allah, mengikuti hukum Allah. Ya, kita masuk contoh kedua. Al-Misal Tsani. Tadi contoh pertama, ini contoh kedua. Saya bacakan apa yang beliau tulis. Idza kana 'indaka wi'aan, apabila engkau memiliki 2 wadah air, wi'a. Kata wi'a ini dipakai oleh Abu Hurairah untuk mengumpulkan hadis. Ya. Hafidtu min Rasulillahi wi'ain. Aku hafal dari Rasulullah 2 wi'a, 2 wadah. Idza kana indaka wi'a'an, apabila engkau memiliki 2 wadah, ahaduhuma fihi ma'un sakhilun dafi'un, yang satu berisi air yang panas atau hangat lah, wal akharu fihi ma'un baridun qaris, satunya lagi air yang dingin, mungkin seperti es begitu. Wal faslu syita, sementara hari itu musim dingin. Ya, dinginnya dingin Mekah Madinah ya,
Bukan dingin di negeri kita ya. Dinginnya Mekah Madinah ya luar biasa. Puncak nggak ada apa-apanya. Yang paling dingin di negeri kita insya Allah kalah, luar biasa dingin. Wa jaa rajulun yuridul iltisala minal janabah. Lalu datanglah orang mau mandi junub. Faqala ba'dun nas, maka ada orang yang mengatakan al-afdalu an tastaqdimal ma'al barid. Kalian engkau mandi junub afdalnya pakai air dingin. Padahal musim dingin, luar biasa dinginnya, disuruh pakai air dingin. Ya jelas kedinginan masyaqqah kan, kedinginan kan ya bisa fatal akibatnya. Musim yang sangat dingin, mandinya pakai air dingin. Kenapa? Nah, dia bawa daging. Ada air panas, hangat, ya tentu kan enak. Musim dingin mandi pakai air hangat. Ini disuruh pakai air dingin dan bawa dalil, bawa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ya, riwayat Imam Muslim. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang bisa menghapus dosa, amalan yang bisa menghapus dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan amalan yang bisa menaikkan derajat. Tentu dong kita ingin dosa-dosa kita diampuni, derajat kita naik. Mendengar ini para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bala lebih fasih daripada na'am. Untuk pertanyaan seperti ini, jawab bala lebih fasih daripada na'am. Qala, Nabi menjawab, isbagul wudu'i alal makarih. Berwudu atau mandi junub alal makarih, di atas ketidaksenangan, ketidakenakan. Ya. Nah ini kan nggak enak. Yang enak kan air hangat, air dingin nggak enak. Itu bisa menghapus dosa, bisa menaikkan derajat. Ya. Dalilnya ini, salahkah dalilnya? Tidak. Betulkah dalilnya? Betul. Yang salah apanya? Kata beliau, pemahamannya dia nggak paham. Ya, makarih yang dimaksud di sini pokoknya asal tidak enak, cari yang tidak enak. Ya. Jika pemahaman ini benar, maka kita sholat, kita ke masjid, kita berjamaah, disuruh cari cara yang paling tidak enak. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan jika hujan, mau besar, mau sedang, mau kecil, pokoknya hujan, sholatlah di rumah, nggak usah ke masjid. Bahkan yang azan, muadzin oleh Nabi disuruh mengganti hayya 'alas shalah, mari kita salat. Maksudnya salat berjamaah di masjid, ganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing. Bukan hayya 'alas shalah, bukan mari kita salat. Agar apa? Agar tidak masyaqqah, agar Allah senang kita itu sholat tenang, nyaman. Kalau sekarang ya adem, ber-AC, wangi gitu. Allah tidak suka kita sholat basah kuyup,
berdarah-darah, gemeteran, ya. Orang bodoh akan mengira, hebat nih, untuk sholat saja penuh perjuangan, mesti basah kuyup, mesti berdarah-darah, mesti kepleset sana, kepleset sini, ya. Allah nggak suka, ya. Kecuali kita tidak bisa menghindar, emang harus seperti itu, ya. Ambil contoh misalnya cacat, misalnya cacat kan ya gimana ya, cacat ya, kakinya cacat ya, jalan ya tertatih-tatih ya, nggak bisa sembuh misalnya. Nah, yang seperti bukan pilihan kita. Kalau kita bisa memilih, pilihlah yang enak. Rasul kalau ada dua pilihan dan dua-duanya boleh, pasti milih yang apa? Yang ringan. Nggak pernah Nabi milih yang berat. Apa maksud isbabul wudu'i al makari? Wudu di atas kesulitan itu yang tidak kita kehendaki, ya. Ya, kita mau wudu nggak ada air kecuali air dingin, ya sudah, kita nggak enak banget dingin, ya nggak ada pilihan. Disitulah menghapus dosa, menaikkan derajat, gitu, ya. Kita harus makan, tapi makanan ya cuman seperti ini, nggak ada uang, nasi cuman sama sayur misalnya, atau sama kuah. Nah, kita sabar, nah itu ada pahala, ya. Tapi kita uang banyak, nggak ada masalah, sengaja nggak mau beli daging, nggak mau beli susu, katanya supaya berpahala. Salah. Torekot sufiah kan seperti itu, ya. Jadi uang ada, badan nggak ada masalah, tapi sengaja cari makan yang murah-murah. Bukan karena pelit juga, ya pelit jelas buruk, ya. Ini karena anggapan bahwa makan yang tidak enak itu berpahala. Makan daging, makan susu, minum madu, ini mengurangi kebaikan, katanya. Wah, muncul tuh kalimat-kalimat syaitaniyah, bukan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa memakan daging seharga sekian dirham, maka hatinya akan mati selama sekian hari, ya. Ini ucapan syaitania. Mereka lupa bahwa salah satu kesukaan Nabi makan apa? Paha kambing, ya. Mereka lupa. Apa iya Nabi salah? Yang paling bersih, yang paling suci, yang paling takut kepada Allah, yang paling tahu siapa Allah, Nabi SAW. Nggak mungkin salah mencontoh beliau. Justru tidak mencontoh beliau pasti salah. Ya'ni isbabul wudu'i fi ayyamil bahr. Si fulan ini memahami bahwa berwudu, mandi junub dengan air dingin di saat musim dingin, ini alal makari. Fa idza asbaqtal wudu'a bil ma'il barid, maka jika engkau menyempurnakan wudu dengan air dingin, kana afdal, itu lebih baik min antusbighal wudu'a bil ma'id dafi, daripada engkau berwudu atau mandi junub dengan air hangat. Kenapa? Makari tadi ada kesulitan tadi. Pokoknya gimana caranya supaya wudu kita, mandi junub kita nggak enak. Sekali lagi, ini salah. Farrajulu afta bi anna istikdamal ma'il barid afdalu
Si rajul tadi berfatwa bahwa menggunakan air dingin ini lebih afdal, wastadalla bil hadits sabiq, berdalil dengan hadis tadi. Fahalil khata'u fil ilmi am fil fahmi? Apakah kesalahan ini di ilmu atau di pemahaman? Ilmu maksudnya hadis tadi. Jelas nggak salah, masuk hadis salah. Yang salah pemahamannya. Ya. Seperti ayat kemarin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu harus merubah diri mereka sendiri. Apakah ayat ini salah? Tentu tidak salah. Yang salah pemahamannya. Ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang korup, pemimpin yang fajir, kita ganti, kita gulingkan. Mana dalil? Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak faham dengan ayat itu, dikiranya yang dirubah, yang diganti pemimpinnya. Padahal coba kemarin rakyatnya, bangsanya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Sampai kalian merubah atau mengganti pemimpin kalian, enggak. Sampai kalian merubah diri mereka sendiri. Diri kalian sendiri dirubah. Dirubah dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat. Insya Allah. Ya. Ini mau negara kafir, mau negara muslim, sama. Antum kira yang jujur, yang amanah, yang baik, yang dermawan itu cuma kaum muslimin? Enggak. Ya. Ada negeri kafir, mungkin antum tahu ya, negaranya nggak terlalu besar, tapi rakyatnya pada jujur, pada amanah, baik, ya. Angka kejahatan itu kecil sekali. Janji Allah berikan. Allah berikan presiden, pemimpin yang juga jujur, amanah. Padahal kafir itu, negara kafir. Ya. Ketika rakyatnya adil, Allah pilihkan pemimpin yang adil. Ketika rakyatnya culas, ya Allah pilihkan pemimpin yang culas. Maka sebetulnya pemilu, pilkada percuma. Itu kan rekayasa aja ya. Nggak usah pemilu, nggak usah pilkada, asal mayoritas kita baik, insya Allah pemimpin kita baik. Kalau mayoritas kita pembohong, ya pemimpinnya pembohong. Mayoritas kita bid'ah, ya pemimpin kita bid'ah. Maka Al-Imam At-Tahawi menasihati, jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang buruk, ahli maksiat, maka bertobatlah kalian. Nah, gitu. Yang dinasihati justru kalian, rakyatnya. Ya. Nah, maka kalau antum merasa, kita semua merasa pemimpin kita sedang tidak baik, maksiat, mari kita semua bertobat. Kita perbaiki diri kita. Ketika mayoritas rakyat kita baik, jujur, amanah, taat, insya Allah kita akan diberi pemimpin seperti itu. Ya. Fahalil khata'u fil ilmi am fil fahmi? Apakah yang salah ilmunya atau pemahamannya? Al-jawabu anna al-khata'a fil fahmi. Jawabnya, yang salah adalah pemahamannya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi bersabda, isbagul wudu'i 'alal makarih, berwudu di atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Walam yakul, Nabi tidak bersabda,
an takhtaral ma'al barida lil wudu. Jika kalian berwudu di musim dingin, pilihlah air yang dingin. Nggak ada begitu ya. Ini pentingnya pemahaman. Maka Syekhul Islam itu meratapi ya, seperti meratapi diri sendiri. Ketika baca ayat, baca hadis, gak paham. Ini maksudnya apa? Gak paham. Ya. Itu beliau lebih bersedih daripada tidak hafal. Kalau tidak hafal diulang lagi, insya Allah lama-lama hafal. Ya. Kalau nggak paham, ya gimana? Orang nggak paham, mau profesor, mau doktor, mau hafal 30 juz, kalau dia nggak paham, ya gimana? Usahanya gimana nggak paham? Kita butuh guru, kita butuh orang yang menerangkan. Kalau hafal kan tidak, ulang lagi, lama-lama hafal. Nah, Syekhul Islam ketika tidak sanggup memahami satu ayat, satu hadis, beliau mengambil tanah. Beliau taburkan ke wajahnya, ya, menghinakan diri beliau dengan mengucapkan, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, ajarilah aku, fahamkanlah aku. Ya. Menyayat gitu ya. Merasa hina sekali ketika tidak sanggup memahami satu ilmu. Summa naqul, ini beliau menjelaskan lebih lanjut, al yuridullahu bi'ibadihi al-yusra am yuridu bihimul usra. Apakah Allah menghendaki hambanya ini ketika taat, ketika ibadah, menghendaki kemudahan apa kesulitan? Apa? Allah menghendaki kita semua ini ketika taat sulit apa mudah? Mudah. Allah menghendaki kita ini mudah, salat mudah, saum mudah, haji mudah, umroh mudah. Maka ketika ada kesulitan, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah umroh, karena sulit. Itu ada masyaqqah. Mana dalil? Surat Al-Baqarah ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu mudah. Allah tidak pernah menghendaki kalian sulit. Sekedar lari aja Allah nggak mau. Lari kan ya nggak enak ya. Enakan kan jalan. Gitu. Nah kita lari menuju sholat berjamaah itu, menuju masjid itu, sekedar lari, nggak boleh. Alaikum bisakinati wal waqar, kata Nabi. Tenang, jalan ya, jalan agak cepat boleh, tapi lari haram. Abu Bakar ditegur oleh Nabi karena sudah masuk sholat terengah-engah karena lari. Ya, selesai sholat beliau nasihati Abu Bakar, zadaqallahu hirsan wala ta'am. Semoga Allah menambah semangatmu dalam meraih kebaikan, tapi jangan diulang lagi. Masuk ke dalam shaf, menuju ke masjid dengan lari, jangan. Bagaimana kalau ketinggalan masbuk? Ya biarin. Ya. Allah menghendaki kemudahan. Bahkan sedang makan, terdengar qomat, ya, kita segera berjamaah sholat apa teruskan makan? Teruskan makan.
bahkan belum makan tapi sudah terhidang. Ya, kita lagi duduk, ya mungkin bertamu atau apa, sudah keluar nasinya, sayurnya, lauknya, ya. Teruskan makan, apa sholat? Teruskan makan. Ya, bagaimana akhirnya masuk makan takjil? Nggak apa-apa. Ini luar biasa. Ya. Mungkin kita merasa rugi, tapi inilah sunnah. Dan ini digigit dengan gigi geraham oleh Ibnu Umar. Ya. Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Nah, kejadiannya seperti itu kira-kira. Jadi makanan sudah terhidang, tiba-tiba koma. Kata beliau, kita makan, kita teruskan makan. Ya. Dan antum harus bedakan antara makanan dihidangkan dengan warung. Jadi tidak bisa antum masuk warung, ya kan, atau restoran, sementara ya sudah azan, sudah koma. Tentu ini beda. Ya, beda. Nggak bisa antum berdalih. Ya, itu kan sudah dihidangkan tuh. Ya, kan? Udah di warteg, padang. Lihat bu, dihidangkan buat siapa? Kan dijual itu. Maksud dihidangkan di sini, kita duduk, makanan datang. Dan nggak bayar ya, artinya bertamu atau di keluarga. Ya, beda dengan itu. Maka untuk di warung, restoran ya nggak masalah. Ya udah, sholat dulu. Gitu. Atau kita mungkin kurang tahu waktu, lagi safar ya, di Banjarmasin misalnya zuhur jam berapa, kita kurang paham ya. Mau makan, dikiranya masih lama, nggak tahunya azan. Ya kita boleh, karena beda dengan yang tadi. Ini jual beli ya. Inna dina yusrun. Ini dalil yang lain sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih dari Imam Bukhari, bahwa agama itu mudah. Maka seluruh apa yang ada dalam Islam, dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, saum, sampai melempar jumrah, mencium ajaran, semuanya mudah. Kalau sulit jangan dipaksakan. Dan biasanya jadi sulit ketika apa? Ketika bid'ah, ketika tidak tahu aturan Islam. Coba hari ini begitu sulitnya mau pergi haji, padahal uang ada, harus nunggu 7 tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun, 25 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu aturan sunnah. Seandainya mereka tahu aturan sunnah, barangkali tidak sesulit sekarang ini. Kemudian mencium hajar aswad, begitu sulitnya ya kan? Padahal mudah seandainya pada tahu sunnah. Yang tahu sunnah jangan seorang dua orang ya. Mayoritas kaum muslimin kenal sunnah, insya Allah mudah. Apalagi itu kuburan ya, tanah pekuburan begitu sulit hari ini ya. Cari lagi. Bahkan mahal, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Bahkan dengar-dengar ada yang ratusan juta ya. Di mana itu ya. Ini karena nggak paham sunnah. Seandainya mereka paham sunnah, insya Allah ribuan mayat cukup mungkin 10 kali 20 ya, atau mungkin 10 kali 10 lah, 100 meter bisa untuk ribuan mayat kalau paham sunnah. Wallahu
Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.